Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5, bab 1 operasi hitung pecahan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ini di halaman 13 sampai dengan 14. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3. Lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, ini kita akan menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Seperti contoh di sini. Nah, ini ada soal cerita ya adik-adik. Yang pertama, ibu membeli 1/1/2 kg telur dan 2/1/4 kg telur. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Yaitu yang nomor 1. Kita bahas yang nomor 1 dulu. Nah, penyelesaiannya. Jadi kalau soal cerita seperti ini, kita harus membuat kalimat matematikanya dulu seperti ini ya adik-adik. Istilahnya tuh kita mau merangkum yang mau kita hitung itu apa, berapa, dan dijumlahkan, dikurangin, dibagi, atau sebagainya. Nah, coba kita lihat di sini. Informasi yang bisa kita dapatkan di sini adalah bahwa ibu membeli 1/1/2 kg telur. Berarti kita tulis dulu di sini 1/1/2 ya. Kemudian 2/1/4 kg tepung ya. Yang ini telur, yang ini tepung. Nah, kemudian pertanyaannya berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Berarti kalau pertanyaannya berapa seluruh belanjaan berarti semuanya. Berarti ini akan ditambah ya. Jadi kita tuliskan tambah atau plus 2/1/4 sama dengan titik-titik karena ini nanti yang akan ditanyakan. Penyelesaiannya adalah 1/1/2 ditambah 2/1/4. Ini kita bisa menggunakan memisahkan bilangan aslinya atau bilangan bulatnya seperti ini, 1 dan 2 kita pisahkan dulu di sini. Kemudian setelah itu baru kita tambah dengan 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, jadi seperti di pembelajaran sebelumnya, kita harus mencari penyebut yang sama. Bisa menggunakan KPK, atau kalau adik-adik sudah melihat, oh ini ada 2, ini dan 4, berarti pasti kita bisa gunakan 4 sebagai penyebutnya. Ya. Nah, ini kita hitung dulu. 1 ditambah 2, 3. Kemudian yang ini akan dikali 2, ini dikali 1, alias tidak dikali sama sekali ya, jadi tetap dengan pecahan tersebut. Nah, 1 dikali 2, 2, 2 dikali 2, 4. Jadi 2/4 ditambah 1/4. Jadi 3, 2 ditambah 1, 3, jadi 3/4 ya. Lalu yang nomor 2, persediaan gula ibu 2/1/4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/1/5 kg. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah titik-titik kilogram. Nah, kita buat kalimat matematikanya dulu. Informasi yang bisa kita dapatkan adalah ibu punya gula 2/1/4. Kita tuliskan di sini. Kemudian gula tersebut digunakan untuk membuat kue. Kalau digunakan berarti dipakai ya adik-adik. Berarti dari gula yang ada seluruhnya itu kita ambil. Berarti diambil atau dikurang ya. Jadi kita gunakan di sini dikurang. Lalu berapa yang dipakai? 1/1/5. Nah, ini sudah dituliskan di sini ya. Yuk kita langsung jawab. Kita pisahkan dulu. Seperti ini bilangan aslinya. Kemudian 1/4 dikurang 1/5 ya. Ini 2 dikurang 1 sama dengan 1
Kemudian penyebutnya ini 4 dan 5, kita akan menggunakan 20 ya. Kalau kita cari KPK-nya seperti ini, 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Lalu 5-nya 5, kemudian 10, 15, 20. Nah, berarti KPK-nya adalah ini. Ya. Ini dan ini, ya. Nah, jadi berapa? Ini akan dikali dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 5, yang ini akan dikali dengan 1, 2, 3, 4. Dikali 4. Ya. Nah, berarti sekarang jadinya ini per 20. Ya. 1 dikali 5, 5. 1 dikali 4, 4. Nah, 5 per 20 dikurang 4 per 20 sama dengan 1 per 20. Jadinya ini ditambahkan 1 per 20. Jadi, sisa gulanya adalah 1 per 20 kilogram. Nah, sekarang kita menyelesaikan soal cerita di bawah ini ya. Yang pertama, Siti memiliki pita 3 per 4 meter, sedangkan Benny memiliki pita 7 per 8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungannya adalah titik-titik meter. Berarti di sini disambung, ya. Berarti panjang, misalnya ini punya Siti, ini milik Benny. Berarti kalau disambung, jadi digabungkan berarti ditambah ya adik-adik. Nah, kita jawab di sini. Nomor 1. Kalimat matematikanya adalah 3 per 4 ditambah 7 per 8. Ya. Nah, di sini kita lihat ini 4, ini 8. Pasti adik-adik sudah tahu kita mau jadikan penyebutnya berapa. Betul sekali, jadi 8 ya. Berarti yang ini nanti akan kita kalikan dengan 2. Yang ini dikali 1 atau tidak dikalikan sama sekali. Ya. Yuk kita jawab di sini. 3 dikali 2, 6. Per 4 dikali 2, 8. Ditambah, ini tetap ya, 7 per 8. Sama dengan 6 ditambah 7, 13 per 8. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan menjadi 1, 13 dikurang 8, 5 per 8. Ya, ini jawabannya. Sekarang kita menjawab yang nomor 2. Terdapat cadangan gabah di gudang 5 per 2 ton. Didatangkan lagi 3 per 2 ton. Berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Nah, kita akan mencari dua hal di sini. Yang sudah ada berapa, yaitu ini dan ini. Yaitu 5 per 12, 5 1 per 2 dan 3 1 per 2. Berapa kalau dijumlahkan. Baru nanti kita mau nambahin berapa supaya jadi 10 ton. Nah, itu nanti kita lihat kalimat matematikanya. Kita jawab yang pertama dulu. Nomor 2. Yang A ya, Karina tulisnya A. Berarti kita mau menambahkan 5 1 per 2 ditambah 3 1 per 2. Nah, adik-adik coba lihat di sini sama-sama per 2 ya. Jadi tidak kita kali, langsung saja kita jawab. Kita mau pisahkan dulu bilangan aslinya 5 dan 3. 5 ditambah 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2. 5 ditambah 3, 8. Ini 1 per 2 ditambah 1 per 2, 2 per 2. Kita sederhanakan, jadinya sama dengan 9. Kemudian yang B. Yang B ini, pertanyaannya adalah berapa ton gabah yang harus ditambahkan agar menjadi 10 ton? Berarti, dari 9 ini perlu ditambahkan berapa supaya bisa menjadi 10 ton? Nah, kalimat matematikanya seperti ini. 10 dikurangi yang sudah ada, 9. Ya. Nah, ini sih pasti adik-adik sudah bisa jawab ya. Ini berarti 1 ton. Ya.
Sekarang nomor 3. Nah, adik-adik untuk menjawab, jangan lupa adik-adik pause dulu videonya, lalu adik-adik kerjakan dulu, nanti dikoreksi dengan mencocokkan jawabannya dengan Karina dan caranya ya. Ingat, matematika adik-adik harus tahu caranya, jangan hanya mengetahui jawabannya saja. Ya. Sekarang nomor 3. Luas pekarangan Pak Made adalah 200 meter persegi ya. Kalau 2 begini persegi. Ditanami kacang seluas 84 1/2 meter persegi. Kemudian ditanami sayur 68 1/4 meter persegi. Dan sisanya ditanami bunga. Nah, pertanyaannya, berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga? Yang ini kita akan menjawab dengan cara, jadi begini adik-adik, Karina gambarkan dulu ya. Ini ceritanya ada gudang ya, gudang punya atau milik Pak Made. Nah, dari sini, ini 84 1/2-nya, nah Karina akan membaginya secara acak saja ya. Ini 84 1/2 ditanami dengan sayur. Kemudian yang ini bagian kedua yaitu 68 1/4 ini ditanami oleh, ini kacang. Ini kacang, ini sayur. Nah, pertanyaannya, yang ini sisanya adalah ditanami bunga. Ya. Berapa ini luasnya? Ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dari sini. Kita akan melihat yang sudah ada dulu ada berapa, yaitu yang kacang dan yang sayur. Ya, kita tambahkan dulu. 84 1/2 ditambah ini 68 1/4. Ini per 2, ini per 4. Berarti ini akan kita kalikan 2, ini dikali 1. Kita pisahkan dulu bilangan aslinya. 84 ditambah 68 ditambah 1 dikali 2, 2 per 4 ditambah 1/4. 84 ditambah dengan 68, ini 2, 1, 8 ditambah 6, 14, 15. Jadi 152. Lalu yang ini penyebutnya sudah sama, jadi ini kita tambahkan 2 ditambah 1, 3. 3/4. Ya. Nah, ini meter persegi. Berarti yang ditanami segini adik-adik. Pertanyaannya adalah berapa yang luasnya yang ditanami bunga. Tinggal kita kurangkan dari 200 meter persegi. 200 dikurang 152, 3/4. Ini per 4. Ini tidak ada pecahannya. Karena mau diambil kita harus punya satu pecahan dulu. Jadi ini akan Karina pecah menjadi 199. Karena ini per 4 jadinya 4/4. 4/4 artinya 1 ya. Jadi 199 ditambah 4/4, 200 ya. Nah, jadi sekarang 199 4/4 dikurang 152 3/4. 199 dikurangi 152, ini 7 ya. Kemudian ini 4, ini habis. Jadi 47. 47 yang ini pecahannya dikurang 4 dikurang 3 jadi 1/4. Jadi jawabannya adalah 47 1/4 meter persegi. Ini luas tanah yang ditanami bunga. Sekarang kita ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4.
Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1/2 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Nah, berarti ini kita cari tahu dulu 2 celana panjang berapa butuhnya dan 2 kemeja lengan pendek berapa butuhnya ya. Nomor 4. Yang pertama, yang A, 2 celana panjang. Nah, kita hitung. Berarti celana panjang itu 1/8 dikali 2 atau ditambah 1/8 ya, karena kita lagi belajar penjumlahan. Sama dengan, karena penyebutnya sama, langsung saja kita jawab. 1 ditambah 1 ditambah 1/8 ditambah 1/8. Sama dengan ini 2, 1 ditambah 1, 2. Kemudian 1 ditambah 1, 2. Jadi 2/8. Kemudian yang ini 2 kemeja lengan pendek. Sebanyak 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2. 1 ditambah 1, 2. Kemudian 1/2 ditambah 1/2 jadinya 2/2 atau sama dengan 3 meter. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan. Ditanya berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja. Jadi kita tinggal tambahkan saja 2/8 ditambah 3. Jadi 2 ditambah 3 tambah 2/8 sama dengan 2 ditambah 3, 5, 2/8. Mudah sekali ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita ke nomor berikutnya. Sebelum ke nomor berikutnya nih, ini bisa disederhanakan ya adik-adik. Jadi 5 1/4 ya. Nomor 5. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan rumah, talang yang diperlukan adalah 5 1/4 meter. Sedangkan untuk dapur 3/8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 4 1/2 meter. Ya, ini yang dia punya. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Berarti kita mau yang ditanya adalah yang pertama itu kita harus cari tahu dulu yang diperlukan berapa. Yang diperlukan berapa? Kemudian setelah itu kita harus mencari kekurangannya berapa. Ya. Kekurangannya berapa? Ya, kita jawab yang A dulu. Yang diperlukan berarti 5 1/4 ditambah 3 3/8. 5 1/4 ditambah 3 3/8. Ini per 4, ini per 8. Jadi kita kali yang per 4 dengan 2. Yang ini tidak kita kali atau kita kali 1. Kita pisahkan bilangan aslinya atau bilangan bulatnya. 5 tambah 3. Kemudian ditambah 1 dikali 2, 2. 4 dikali 2, 8. Ditambah, yang ini tetap ya 3/8.
sama dengan 5 ditambah 3, 8. Ditambah ini, nggak perlu pakai tambah ya. Nah, 2 ditambah 3, 5. 8, 5 per 8. Kita sudah dapat nih yang A. Sekarang yang B. Kita mau cari tahu jadi dari yang sudah dipunya oleh Pak Harjo, terus kita bandingkan dengan yang diperlukan, berapa nih selisihnya? Ya, berarti kita kurangi yang dibutuhkan yaitu 8, 5 per 8. Dikurangi dengan yang dipunya oleh Pak Harjo, yaitu 4, 1 per 2. 4, 1 per 2. Ini per 8, ini per 2. Berarti kita akan menjadikan 2 ini dengan menjadi per 8. Ini tidak dikali sama sekali ya, jadi kali 1. Kemudian 2 untuk menjadi 8, dia butuh dikali dengan angka 4. Nah, yuk kita jawab. 8 dikurang 4. Kemudian sekarang kita proses pecahannya. Ingat, untuk memproses pecahan ini tidak dikurang ya. Walaupun ini pengurangan, tapi dia tidak dikurang dengan pecahan ini. Karena nanti yang bilangan asli akan ditambahkan dengan bilangan pecahan ya. Jadi ini 5 per 8 dikurang ini 1 per 2, kita kali 4 dulu. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 4, 8. 8 dikurang 4, 4. Kemudian ini 5 per 8 dikurang 4 per 8, 1 per 8. Jadi, yang diperlukan atau yang harus dibeli adalah 4, 1 per 8. Sekarang nomor terakhir yaitu nomor 6. Pada penimbangan bayi di posyandu diperoleh data berikut. Berat Aira 26 per 4 kg, berat Meiza 27 per 5 kg, dan berat Zaskia 23 per 4 kg. Tentukan berat ketiga bayi itu. Jadi kita tambahkan semuanya. 26 per 4 ditambah 27 per 5 ditambah 23 per 4. Nah, supaya enak ini kita mau menyederhanakan dulu. Karena nanti pengalinya jadinya gede banget ya adik-adik kalau tidak kita sederhanakan. Nah, sekarang yang 26 per 4. Nah, caranya adalah supaya kita bisa menyederhanakan 4 dikali berapa yang hasilnya 26 atau di bawah 26 ya, yang mendekati. Nah, kalau di sini kita bisa kali dengan 4, bagi dengan 4 ya. Jadi ini akan menjadi, ini akan kita bagi 4. Jadinya 6 ya. Nah, kalau 6 dikali 4 itu adalah 24, berarti 26 kita kurang 24, sisanya 2, jadi 6, 2 per 4. Kemudian yang ini, 27 per 5. Nah, kalau ini akan kita bagi dengan 25 ya, berarti kita bagi 5. Kan kita bagi 5, dibagi dengan penyebutnya. Nah, 27 dibagi 5, hasilnya adalah 5. 5 dikali 5, 25. Jadi 27 ini dikurangi dengan 25, yaitu sisanya 2 per 5. Terakhir, yang ini. Nah, kalau yang ini 23 ya, dibagi per 4. Jadi, berapa, 4 dikali berapa yang hasilnya 23 atau di bawah. Nah, ini akan kita bagi 4, si 23-nya. Kita akan mendapatkan 5 ya. 4 dikali 5, 20. Jadi 23 dikurang 20, sisanya 3 per 4. Nah, kita sudah dapat nih. Jadi kita mau memproses yang ini aja, supaya kita bisa menjawab dengan mudah. Sama dengan, kita keluarkan dulu bilangan bulatnya.
Di bawah aja ya adik-adik, takut nggak muat. Sama dengan, ini sama dengannya ke bawah ya. 6 tambah ini 5, tambah 5 lagi. Sekarang pecahannya. Langsung kita mau cari per berapa nih ya. Ini 4, 5, dan 4. Berarti kita akan membuat pecahannya, penyebutnya menjadi 20. Nah, yang penyebutnya 4 akan kita kali dengan 5. Yang ini kita kali, yang per 5 kita kali dengan 4. Yang per 4 kita kali 5. Yuk langsung ya. 2 dikali 5, 10 per 20. Ditambah 2 dikali 4, 8 per 20 juga. Kemudian yang ini 3 dikali 5, 15 per 20. Sama dengan 6 ditambah 5, 11. 11 ditambah 5, 16. Kemudian yang ini, 10 ditambah 8, 18. 18 ditambah 15, berapa adik-adik? Coret-coret aja langsung kalau nggak tahu ya. 8 ditambah 5, 13. Jadi 33. Jadi 16, 33 per 20. Ini bisa kita sederhanakan jadinya, ini jadi angka 1 ya. Jadinya 16 ditambah 1, 17. Kemudian 33 dikurangi 20 jadi 13 per 20. Ya. Berarti berat ketiga bayi tersebut adalah 13 per 20 kg. Selanjutnya, carilah penjumlahan atau pengurangan dua pecahan yang hasilnya adalah 3/4. Nah, ini bebas ya adik-adik. Kita buat yang sebelah kiri ini penjumlahan. Ya, yang sebelah kanan pengurangan. Ya. Nah, ini bisa kita buat 3/4 itu 1/2 ditambah 1/4. Atau 1/8 ditambah 5/8. Kemudian kalau pengurangan 7/8 dikurang 1/8. Atau 19/20 dikurang 1/5. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!